Bab 198. Apa kamu sedang menggodaku? Kata-katanya membuat Claire terkejut, menatapnya dengan kaget sejenak. Colden langsung menggulingkan kursi rodanya untuk ke depan. Claire tidak berani melawan, takut dia benar-benar mencium dirinya di depan semua orang. Akhirnya hanya bisa membiarkan Colden secara paksa membawanya ke dalam mobil. Claire sejak awal sampai akhir tidak berani menengadahkan kepala, hanya bisa terus membenamkan kepalanya ke dalam dada Colden. Setelah naik mobil, dia baru mendorong Colden dengan kuat. "Mengapa kamu tiba-tiba berbuat seperti ini?" Claire jatuh di atas kursi mobil, lalu menatap Colden dengan tidak senang. "Bukankah kamu terus memberitahuku bahwa aku hanya bawahanmu ketika aku berada di luar? Apa yang kamu lakukan sekarang?" Memeluknya untuk duduk ke pangkuannya dengan tampak tidak peduli, juga membawanya naik ke mobil dan kelaknya harus bersama dengannya pergi dan pulang kerja setiap hari. "Apa kamu tidak tahu apa yang kulakukan?" Colden bertanya balik. Claire dikejutkan dengan tatapannya yang panas, hanya bisa menghindari tatapannya dan mengecilkan suara. "Bagaimana aku tahu apa yang kamu lakukan?" "Baik." Colden mengulurkan tangan untuk memegang dagunya, memaksanya untuk menatap matanya. Claire melawan dengan kuat untuk menghindari, tapi setelah berjuang sangat lama, dagunya masih dipegangnya dan kekuatan itu cukup kuat sehingga ekspresinya berubah karena sakit. Colden lepaskan. "Aku akan memberitahumu apa yang kulakukan sekarang." Colden melihat wajahnya dengan panas seperti api, sehingga membakar setiap inci wajahnya. "Aku ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah wanita Colden, tidak ada yang boleh memiliki niat padamu, termasuk Davin. Jika dia berani memindahkan posisi kerjamu secara terang-terangan atau mendekatimu, maka itu menyatakan menggali orangku." Ketika mengatakan sampai sini, di bawah mata Colden seolah-olah ada rasa benci. Dia persis dengan wanita itu, merasa barang orang lain lebih baik, selalu memikirkan berbagai cara untuk merebut. "Cewek bekas, aku sudah memperingatmu terlebih dahulu, jika kamu berani memiliki sesuatu dengan Davin, aku pasti tidak membiarkanmu begitu saja. Apa kamu mengerti?" Bagaimana mungkin Claire tidak mengerti? Dia mendorong tangan Colden dengan kuat, lalu berkata dengan marah, "Mengapa dendam antara dua saudara kalian harus melibatkanku? Lepaskan aku. Siapa suruh kamu menggodaku, lalu menggoda orang lain?" Colden memegang pergelangan tangannya dengan kuat, tidak melonggarkan, jadi Claire merasa sakit, lalu dia tidak melawan lagi. Saat ini ada di dalam mobil, tidak peduli dia ingin memeluk atau bermesraan, juga tidak bisa dilihat orang lain, jadi membiarkan dia bersemena-mena. Melihat dia telah tenang, jadi Colden merasa bosan. Tidak memegang pergelangan tangannya dengan kuat, malah dilonggarkan. Tidak lama dia mencondongkan tubuhnya ke arah dia, sehingga membuat Claire terkejut. Ketika dia ingin mendorongnya, baru menyadari bahwa Colden menyandarkan kepalanya di bahunya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tindakan dia benar-benar mengejutkan, sehingga Claire sangat kaget. "Sandar sejenak," kata Colden dengan lelah, di bawah matanya ada rasa kelelahan. Setelah wanita ini membuatnya membara tadi malam, dia langsung berlari ke kamar lain untuk tidur, meninggalkan dia sendiri dan dia tidak tidur sepanjang malam. Claire merasa kaget. Ketika dia merespon kembali, Colden telah menggunakan seluruh kekuatan untuk menimpah di bahunya, jadi tubuhnya bersandar ke bantal lembut di belakangnya karena berat. "Kamu." Dia merasa sangat berat, ingin mendorongnya secara sadar, tapi Colden memegang tangannya agar dia tidak lasak, juga menahannya dan berkata dengan suara serak, "Kamu sebaiknya tenang sedikit, jangan lupa bagaimana aku melayanimu tadi malam." Melayani. Respon pertama Claire setelah mendengar kata gambaran ini adalah berpikir negatif dan wajahnya menjadi merah. "Kamu jangan asal bicara, kemarin malam. Apa kamu berani mengelak?" Nada bicara Colden menjadi dingin, tampaknya membawa rasa tidak senang. Claire membuka bibir merah mudanya, ingin membantu diri sendiri menjelaskan, akhirnya tidak mengatakan apa-apa setelah dipikir. Semalam dia memang membantu dirinya,
dia tidak melakukan apa-apa di waktu terpenting, malah memanggil bibinya kemari. Dengan hal ini, Claire merasa dirinya tidak seharusnya memarahinya, biarkan dia sandar saja, hanya sandar sejenak, tidak akan mati. Terpikir sampai sini, Claire menjadi tenang, lalu dia melihat bayangan bangunan yang terus mundur di luar kaca, dalam otaknya muncul adegan yang tidak lengkap. Ketika Colden hendak memasukinya tadi malam, dia tiba-tiba mundur, tidak peduli dia seberapa tidak nyaman, juga tidak menyentuhnya. Mengapa? Claire tiba-tiba ingin mengetahui jawaban, jadi bertanya dengan suara kecil. Colden, kamu. Nafas Colden menjadi stabil, dia telah tidur bersandar di bahunya, jadi Claire hanya bisa menelan kata itu, lalu dia melihat keluar kaca dan terjerumus dalam ketenangan. Arthur mengendarai mobil dengan stabil, pelan-pelan Claire yang bersandar juga mulai ngantuk, akhirnya terjerumus ke dalam mimpi. Tidak tahu dia tidur berapa lama, Claire hanya tahu setelah dia bangun, dia telah berada di kediaman keluarga Ye, juga berbaring di tempat tidur Colden dan dia dapat melihat tempat tidurnya yang di lantai ketika berbalik badan. Butuh 10 detik untuk fungsi otak Claire kembali pulih, dia pelan-pelan duduk di tempat tidur untuk menatap tempat tidurnya yang di lantai. Ternyata dia tidur di sini, jelas-jelas dia tidur bersandar di mobil Colden sebelumnya, mengapa dia berada di sini setelah bangun? Siapa yang menggendongnya ke tempat tidur? Jika dikatakan secara logika, meskipun Colden bisa menggendongnya, tapi sedikit susah jika meletakkannya ke tempat tidur. Apakah meminta bantuan pada Arthur? Sudahlah, untuk apa dia memikirkan hal ini? Terpikir sampai sini, Claire lekas membuka selimut untuk turun dari tempat tidur, lalu mandi dan makan malam. Waktu istirahat malam hari, Claire ingin tidur di lantai, tapi pinggangnya dipeluk oleh Colden. Besok aku akan menyuruh orang untuk menyimpan barang ini, kelaknya kamu hanya boleh tidur denganku. Ekspresi Claire berubah setelah mendengar ini. Colden, apa hakmu untuk menyimpan barang-barangku? Bukankah kita telah bersepakat untuk tidur berpisah? Aku juga mengatakan bahwa aku ingin membiarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah wanita Colden, tidak boleh disukai siapapun, jadi bagaimana mungkin membiarkanmu tidur berpisah denganku? Nada bicara Colden sangat kejam, ucapannya sangat tegas sehingga membuat orang gemetar. Ini di dalam rumah, tidak ada yang melihat. Jadi bisa bagaimana? Colden memeluk erat pinggangnya, asal itu hal yang ingin dilakukan aku, maka aku tidak akan mempedulikan di mana ini. Dia mendorongnya ke tempat tidur dengan kuat. Claire mengenakan baju tidur selutut, lalu didorong mendadak, sehingga gaunnya langsung naik ke tas, juga membuat Claire berteriak kaget dan bergegas menarik turun gaunnya. Namun Colden telah melihatnya, mata tenang dia di bawah lampu berubah menjadi bergejolak. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatan tangan untuk berguling ke tempat tidur, gerakan besar ini mengagetkan Claire. Sebelum dia merespon, seluruh orangnya sudah ditimpahnya. Doraemon, cewek bekas, apa kamu memang kekanak-kanakan atau sengaja menggodaku? Claire berhenti bernafas, detak jantungnya hampir berhenti. Bersambung.